Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Dioseta Story. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan cerita yang sebelumnya, cerita yang berjudul Getih Ireng Abdi Lelembut, Nyi Sendang Rangu. Buat teman-teman yang belum mendengarkan episode sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Dan buat kalian semua yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan bagaimana kelanjutan kisah ini? Tidak usah lama-lama, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Nyi Sendang Rangu. Sekali lagi, Vespa tua milik Cahyo berhasil membawa kami tiba di sebuah perkampungan yang cukup terpencil di daerah Gunung Timur. Sebuah perkampungan yang cukup padat dengan pasar yang masih tradisional digelar di pintu masuknya. Nan, jajan sik piye? Ucap Cahyo yang menghentikan motornya tak jauh dari bakul kue di depan pasar itu. Nggak lapar. Makan nasi aja sekalian gimana? Ya lapar lah. Tapi itu loh, lemper, gethuk, kue cucur, itu manggil-manggil, jaluk dituku. Tapi yo bener sih omonganmu kuwi. Kalau lapar lagi, tinggal makan lagi, iya toh? Kali ini aku setuju dengan Cahyo setelah melihat berbagai jajanan kampung yang digelar di pasar itu. Monggo mas, jajan dulu. Ucap seorang ibu yang menawarkan dagangannya di hadapan kami. Enje mbok, kayaknya enak semua ini. Jawab Cahyo yang dengan sigap mengambil beberapa kue dalam sebuah kantong plastik. Aku mengambil beberapa jajanan dan menaruhnya di kantong kresek yang sedang dibawa oleh Cahyo. Sementara itu, tak jauh dari posisi kami berada, terdengar suara kerumunan orang yang berjalan seolah mengiringi sesuatu. Mbok, itu apaan ya mbok? Ah, itu lagi ada syukuran kampung ini. Aku memperhatikan rombongan itu yang diikuti oleh warga dari berbagai usia, mulai dari anak-anak hingga mereka yang lanjut usia. Sebuah gunungan tumpeng dan berbagai hasil alam dibawa oleh rombongan itu. Lah memangnya mereka itu mau kemana toh mbok? Ke Sendang. Biasanya kami mengadakan syukuran di pinggir Sendang di dalam hutan. Di sana kami akan menghabiskan bersama semua berkat yang dibawa sambil bermain air di situ. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Setidaknya kami tidak perlu susah-susah untuk mencari sendang yang dimaksud oleh Raden Anjar. Sambil nunduk dan menikmati cemilan pasar, kami menyaksikan iring-iringan yang sebentar lagi lewat di hadapan kami. Suara musik disetel menggunakan pengeras suara yang didorong dengan gerobak. Awalnya kami melihat rombongan ini seperti acara biasa. Sampai akhirnya mata kami tertuju pada rombongan bagian belakang yang terdengar lebih sepi. Mereka hanya membawa sebuah galah panjang yang di atasnya tertusuk sebuah kelapa. Tunggu, itu beneran sebuah kepala. Nan, itu loh Nan. Itu bener kepala manusia toh? Cahyo kaget melihat itu. Aku mendekat dan memastikan saat rombongan membawa kepala itu lewat di hadapan kami. Iya Cahyo, itu beneran kepala. Mbok, ini sebenarnya acara syukuran apa toh mbok? Wajar kalau pendatang seperti kalian itu kaget. Ini syukuran atas terbebasnya kampung ini dari kekejaman yang dilakukan oleh orang itu dan kerabat-kerabatnya. Memangnya apa yang dilakukan orang itu mbok? Tanya Cahyo pada ibu itu. Ibu itu menghela nafas. Wajahnya terlihat tidak ingin untuk menjawab pertanyaan kami. Namun akhirnya ia berdiri dan berjalan ke hadapan kami yang sedang duduk di sebelah warungnya itu. Ia melinding sedikit baju di lengannya dan menunjukkan sebagian lengannya yang terlihat berwarna hitam. Itu kenapa toh mbok? Santet. Ibu itu mengangguk dan kembali menutup lengannya. Beruntung saya bisa selamat.
tapi tidak dengan anak dan suami saya. Ucapnya dengan mata yang berkaca-kaca. Cahyo segera berdiri dari tempat ia duduk dan mencoba menghibur ibu itu. Apa ini perbuatan orang yang kepalanya dipenggal itu, Mbok? Benar, dia bangsawan biadab yang tega melakukan apa saja untuk memenuhi keinginannya. Kematiannya adalah berkah bagi warga kampung ini. Ucap ibu itu dengan mata penuh dendam mengarah ke rombongan yang baru saja lewat itu. Danan, Cahyo menoleh ke arahku, memberikan isyarat untuk memeriksa luka ibu itu. Aku mengangguk dan mengerti maksudnya. ngapunten Bu, maaf. Bisa saya lihat lengannya? Ibu itu terlihat bingung, namun tetap menjulurkan lengan yang terluka oleh santet itu. Aku mengambil botol air minum yang ada di tasku dan membacakan doa pembersih yang sudah kupelajari dari Pak Lek. Sedikit demi sedikit, aku menuangkan air yang sudah aku bacakan dengan doa pada bagian lengan yang menghitam itu. Mbok, sesakit-sakitnya luka yang diterima karena santet, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan sakit yang diakibatkan oleh dendam yang disimpan terlalu lama. Mungkin tidak mudah, tapi saya harap si Mbok mau pelan-pelan belajar memaafkan dan belajar mengikhlaskan anak ibu, agar ia juga bisa tenang, Bu. Ucapku sambil berusaha memulihkan luka bekas santet yang dimiliki oleh ibu itu. Perlahan warna hitam di lengan ibu itu memudar, bersamaan dengan jatuhnya tetesan air berwarna hitam dan benda yang menyerupai tanah dari bekas lukanya. Ibu itu menatapku dengan heran, namun sepertinya ia mau mendengar ucapanku tadi. Enggak sakit lagi. Matur suwun yo Le. Kalian ini sebenarnya siapa toh? Enggak, Mbok. Kami bukan siapa-siapa. Cuma kebetulan lewat saja. Sudah, kalian tidak usah bohong. Kalian pasti ada maksud dan tujuan kan ke tempat ini? Aku membereskan botol airku dan memasukkannya kembali ke tas. Akhirnya kami menceritakan maksud dan tujuan kami ke kampung ini kepada ibu itu untuk mencari sebuah sendang yang berada di Gunung Timur. Dan sebenarnya sudah terjawab dengan arah pergi rombongan iring-iringan tadi. Ya sudah, kalau kalian sudah nemuin tujuan kalian, pokoknya hati-hati ya Le. Mbok, memangnya orang yang nyantet si Mbok itu namanya siapa, Mbok? Sugono Darmowiloyo. Keluarga itu memang keluarga biadab. Bila bertemu dengan mereka, segera menjauh. Jangan berurusan dengan mereka. Ibu tahu bagaimana orang itu bisa mati? Ada yang membantu kami, warga desa. Seseorang dari keluarga Brotowongso. Brotowongso? Ceritakan, Mbok. Kami ingin tahu. Kali ini ibu itu tidak ragu untuk menceritakan kepada kami. Rupanya sudah bertahun-tahun kampung ini dikuasai oleh seorang bangsawan bernama Sugono Darmowiloyo. Awalnya warga mengenalnya sebagai seseorang yang baik dan berkarisma. Ia pun mempekerjakan warga desa untuk mengerjakan lahannya. Sampai suatu saat hal mengerikan terjadi. Kepala desa sebelum meninggal secara misterius setelah bersiteru dengan Sugono. Setelah kepala desa membela salah satu warga yang lahannya diserobot oleh Sugono. Sebelum meninggal, Pak Kades berteriak kepanasan seolah terbakar, padahal tidak ada api di sekitarnya. Mantri yang mencoba mengobatinya pun heran, suhu tubuhnya normal dan tidak ada keanehan secara medis. Hingga di malam besoknya, Pak Kades meninggal dengan luka bakar hampir di seluruh tubuhnya. Semua warga melayat ke pemakaman Pak Kepala Desa kecuali Sugono. Selang beberapa hari, warga yang bersiteru dengan Sugono sebelumnya pun mati dengan cara yang sama. Tidak hanya orang itu, tapi juga seluruh anggota keluarganya mati dengan mengenaskan. Kali ini Sugono datang ke pemakaman orang itu saat warga kampung sedang ramai. Seolah memberi pernyataan, Sugono menghampiri jasad mereka dan meludahinya. Seketika warga kampung menjadi emosi, namun mereka tidak mampu bergerak sedikit pun dari tempat mereka sampai Sugono pergi.
Warga pun sadar bahwa Sugono merupakan pemilik ilmu hitam yang mengerikan. Semenjak saat itu, Sugono menjadi momok yang ditakuti warga. Saat itu juga, ia menjadi berlaku semena-mena. Perbuatannya semakin parah ketika ia tertarik dengan seseorang perempuan yang sudah bersuami. Dengan terang-terangan, Sugono memintanya untuk tidur dengannya untuk memuaskan nafsunya. Permintaan itu sudah pasti ditolak mentah-mentah. Dan anehnya, pada suatu malam saat suami wanita itu pergi, tiba-tiba wanita itu berjalan menghampiri sendiri ke rumah Sugono itu. Menurut cerita yang beredar, ia menuruti semua kemauan Sugono untuk memuaskan nafsunya. Saat suaminya pulang dan mendengar cerita yang beredar, ia datang dengan penuh amarah dengan membawa sebilah pisau di tangannya. Tidak ada satupun serangan lelaki itu yang mampu menyentuh Sugono hingga ia kelelahan. Sugono menertawakannya dan membiarkan wanita itu kembali pulang bersama pria itu. Sayangnya itu hanya karena Sugono sudah bosan dengannya. Warga sekitar mendengar pertengkaran besar yang terjadi di rumah pasangan itu. Besoknya, ketika sang suami kembali ke rumahnya, ia sudah melihat tubuh istrinya itu tergantung dengan tali yang mengikat di lehernya, dengan mata yang masih terbuka, yang terus menatap suaminya. Mendengar teriakan histeris pria itu, warga pun datang, namun nyawa wanita itu sudah tidak tertolong lagi. Wanita itu bukan satu-satunya kejadian itu terjadi dengan beberapa wanita di desa ini. Setelah menjadi pemuas nafsu Sugono, wanita itu pasti bunuh diri atau menjadi gila. Alhasil banyak warga yang memiliki istri yang masih muda atau anak wanita untuk meninggalkan desa ini. Mbok, jangan-jangan anak Simbok juga jadi korban Sugono dan mati bunuh diri. Tanyaku di tengah-tengah cerita ibu itu. Ia mengangguk. Kali ini ia tidak mampu menahan air mata yang jatuh ke tanah. Indi, nama anak saya Indi. Saat ia kembali dari rumah setan biadab itu, dia tidak seperti Indi yang aku kenal. Tidak sedikit luka di tubuhnya. Bahkan untuk menatap dirinya di cermin pun, ia tidak sudi. Suami saya kenal orang pintar dari desa sebelah. Kami memanggilnya untuk menolong Indi agar tidak berakhir tragis seperti wanita lainnya. Dan Indi pun kembali pulih. Pulihnya Indi juga atas bantuan warga yang tidak pernah menyalahkan Indi atas perbuatan Sugono. Cahyo menatap ibu itu dengan semakin serius. Terus, kenapa Indi bisa meninggal, Mbok? Mengetahui kemampuan orang itu, warga memintanya untuk menghentikan Sugono dan mengusirnya dari kampung ini dengan ilmu yang ia punya. Sayangnya, ilmunya kalah. Dan besoknya, kepala orang pintar itu sudah menggantung di pohon beringin di tengah desa sebagai peringatan ke warga kampung ini. Aku semakin geram mendengar cerita dari ibu itu. Sepertinya aku tahu bagaimana selanjutnya. Sugono yang tahu bahwa orang pintar itu adalah kenalan kami, juga ikut menyerang kami di tengah malam dengan santet, hingga Indi dan suami saya meninggal. Seharusnya saya juga bernasib sama seperti mereka. Namun sebelum santet ini membunuh saya, suara ayam berkokok dan langit mulai terang, dan semua serangan itu terhenti. Ibu itu kembali mengusap air matanya, namun sepertinya ia masih ingin bercerita. Bu, kue kencur sama lempernya ya. Ucapan seseorang yang datang untuk berbelanja. Ibu itu membersihkan matanya, pergi melayani pembeli sebentar, dan kembali lagi menghampiri kami. Oh iya, sampai lupa. Udah cerita banyak, tapi saya belum tahu nama kalian. Oh iya, Bu. Saya Danan, dan ini teman saya Cahyo. Oh iya, panggil saya Mbok Iem saja. Di kampung ini saya tinggal sendirian, makanya saya jualan di pasar biar bisa ada teman ngobrol. Kalian juga kalau bingung mau nginep, bisa di rumah Mbok di belakang pasar.
tapi ya seadanya. Terima kasih, Mbok. Kalau darurat nanti kami mampir. Tapi saya penasaran loh, kenapa bisa tiba-tiba ada keluarga Brotowongso yang membantu desa ini? Entahlah, tiba-tiba dia datang bertemu dengan kepala desa yang baru dan mendengar cerita tentang Darmowiloyo. Ia meminta kami mengumpulkan 10 ayam jantan hidup dan kepala kerbau hitam. Dan malamnya warga dilarang untuk keluar rumah sama sekali. Malam itu adalah malam paling mencekam yang pernah kami rasakan. Dari dalam rumah, kami melihat makhluk-makhluk yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Mulai dari bola api, puluhan pocong yang mendapati desa, hingga makhluk besar yang bahkan wajahnya tidak dapat terlihat dari dalam rumah. Perang ilmu mengakibatkan Sugono mati di kediamannya. Warga yang sudah menahan emosinya segera menyerbu rumahnya dan memenggal kepala Sugono. Mereka berterima kasih pada anggota keluarga Brotowongso yang tidak mau menyebutkan namanya itu. Dari cerita Mbok Iem, kini sudah jelas apa maksud dari acara syukuran tadi. Nan, apa benar keluarga Brotowongso memang mencoba membantu warga desa ini? Jangan lengah. Dari cerita Mbok Iem yang digunakan tetap ilmu hitam, kita harus tetap waspada. Kami berterima kasih atas cerita dari Mbok Iem dan berpamitan. Bila urusan kami sudah selesai, mungkin kami akan mampir untuk beristirahat sejenak di rumahnya. Cahyo melaju motornya lagi menuju jalur hutan, tempat kemana kerumunan tadi menuju. Tidak terlalu jauh, namun kami harus memarkirkan motor Cahyo di pinggir hutan dan berjalan kaki menuju arah keramaian di dalam hutan itu. Sesuai cerita Mbok Iem, warga dengan meriahnya merayakan acaranya di sana. Aku mencari keberadaan kepala tadi yang akhirnya aku temukan sudah siap untuk dikuburkan di pemakaman yang rupanya hanya berjarak beberapa ratus meter dari sendang ini. Masnya pendatang toh? Ikut saja. Itu tumpengnya pasti sisa banyak kok. Ucap salah seorang warga yang mengajak kami untuk bergabung. Matur suwun, Pak. Nonton dari sini saja saya sudah seneng kok. Tadi juga saya sudah jajan di warungnya Mbok Iem, jadi masih kenyang. Oh alah, kenalannya Mbok Iem toh. Ya sudah, pokoknya kalau mau gabung saja ya. Aku dan Cahyo menyaksikan acara yang sebenarnya tidak terlalu lama. Hingga akhirnya mereka membubarkan diri dan membersihkan sisa-sisa acara mereka. Sejahat-jahatnya manusia, saat sudah mati, jasadnya berhak mendapat perlakuan yang layak. Karena hanya yang maha kuasa yang berhak memberikan pembalasan. Ucapku yang segera menghampiri tempat kepala itu dimakamkan dan disusul oleh Cahyo. Kami membacakan sedikit doa-doa agar roh dari jasad ini bisa tenang walau ia mati karena pembalasan atas perbuatannya sendiri. Setelahnya kami menghampiri sebuah sendang yang cukup besar. Airnya cukup segar. Pantas saja warga dengan senang bermain di tempat ini. Namun aku sama sekali tidak merasakan adanya suasana mistis di sendang ini. Sesuai petunjuk Raden Anjar, aku mengeluarkan sebuah selendang lusuh pemberian dari Raden Anjar dan menghanyutkannya di sendang yang sangat jernih ini. Suara hewan-hewan hutan kembali terdengar seusai acara warga tadi, seolah mereka mulai keluar dari persembunyiannya. Kicau burung terdengar merdu dari atas pohon yang masih indah dengan terpaan sinar matahari. Cukup lama kami menunggu sambil menikmati keindahan alam ini, namun tidak ada apapun yang terjadi. Danan, benar di sini sendangnya. Kok nggak terjadi apa-apa toh? Nggak tahu ya. Tapi bukannya nggak ada sendang lain selain sendang ini. Apa mungkin apa, Nan? Apa mungkin kita belum pantas kali ya untuk menemui Nyi Sendang Rangu? Cahyo terlihat berpikir sejenak. Terlepas apapun itu, aku juga tidak merasakan hal apapun dari tempat ini. Aku mengangguk. Cahyo segera menghampiri ke arah selendang itu dihanyutkan.
melepas baju dan melompat ke dalam sendang untuk mengambilnya. Ini Nan, simpen dulu. Coba kita cari informasi lagi. Kata Cahyo sambil menyerahkan selendang pemberian dari Raden Anjar. Loh, Jul, kamu mau kemana lagi? Aku bertanya yang melihat Cahyo meninggalkanku ke arah ujung sendang satunya lagi. Lah ya berenang toh Nan, adem Kan dari tadi belum mandi toh. Ayo, melu jebur wae. Yalah, asem. Gak ngomong kamu tuh. Aku ikut melepaskan baju dan masuk ke dalam sendang dengan air yang sangat jernih itu. Bagaimanapun caraku memandangnya, sama sekali tidak ada hal yang aneh dari tempat ini. Mungkin memang sendang ini hanyalah kolam mata air biasa. Kami keasikan bermain air, hingga tidak sadar hari semakin sore. Duh Nan, lapar lagi nih. Kita ke kampung tadi apa mau tanya-tanya ke tempat lain? Ke kampung tadi aja lah Jul. Keberadaan Sugono Darmawiloyo sepertinya memastikan ada hubungannya kampung itu dengan yang kita cari itu. Cahyo setuju. Ia menyarankan untuk mampir lagi ke tempat Boiem, jaga-jaga bila harus terpaksa bermalam di sana. Vespa Cahyo sekali lagi melaju membelah hutan menuju kampung tadi. Kali ini kami datang dengan badan yang sudah segar, tanpa bau keringat dan bau asap motor Cahyo seperti tadi. Entah hanya perasaanku atau memang samar-samar, aku merasakan ada yang mengintai kami dari kejauhan. Sampai di depan gerbang kampung itu, keanehan terjadi. Suasana di tempat ini sangat berbeda dengan tadi siang. Nan, bener ini kan kampung yang tadi? Bener kok, itu lapak Boiem yang udah ditutup. Loh tapi kok sepi banget ya? Apa pada kemana ya orang-orang? Ya nggak tahu lah. Ya udah pelan-pelan aja. Saat ini belum gelap, tapi langit sudah memerah. Suasana di kampung ini mendadak berubah hening. Hanya suara berisik knalpot motor Cahyo yang terdengar memecahkan keheningan. Bukan tidak ada orang. Sesekali aku melihat, aku menoleh ke arah jendela warga. Dan terlihat ada yang mengintip dan segera menutup gordennya ketika aku menoleh. Mas Danan, Mas Cahyo, woi, kesini Mas. Kesini. Panggil seseorang sambil menepuk tangannya. Suara seseorang yang kami kenal. Jul, Pak Jul, itu Boiem. Ucapku sambil menepuk punggung Cahyo. Dengan segera Cahyo memutarkan motornya dan mengarahkan ke tempat Boiem berada. Mbak, ono apa to iki? Sudah, masuk dulu ke rumah. Nanti saya ceritain. Kami menuruti perintah Boiem untuk masuk ke rumah bangunan kayu tua yang mulai tidak terawat. Mungkin karena Boiem hanya hidup seorang diri, sehingga kesulitan merawat rumah seorang diri. Duduk saja dulu, tak bikinin minum ya. Nah, gak usah repot-repot, Mbok. Gak usah repot-repot. Balas Cahyo yang aku tahu hanya sekedar basa-basi. Aku dan Cahyo memandang keluar melalui jendela. Terlihat matahari mulai tenggelam dan langit pun menjadi gelap. Sudah Mas, tutup jendelanya. Bahaya. Makanya Mbok, ceritain. Biar kami gak penasaran. Iya Tonan? Balas Cahyo kepada Boiem. Boiem meletakkan 2 gelas teh hangat di meja dan menyuruh kami untuk menjauh dari jendela. Tadi, tak lama setelah warga desa kembali, ada sebuah mobil yang masuk ke desa menuju rumah Sugono. Mereka menghadang warga desa dan mengaku berasal dari Trah Darmawiloyo. Mereka bernama Daminto dan Girman. Seorang warga mencoba mengusirnya, namun yang terjadi, seseorang yang bernama Girman itu mengambil sebuah golok, menarik lengan orang itu dan memotongnya di hadapan warga yang lain tanpa berkata-kata sedikit pun. Sama seperti saat berhadapan dengan Sugono, warga tidak ada yang bisa bergerak saat Darminto menatap mereka semua. Terus orang yang tangannya putus itu gimana, Mbok? Dia sedang dilarikan ke rumah sakit kota. Yang terpenting kedua orang itu menyuruh warga desa
memanggil keluarga Brotowongso yang membunuh saudaranya itu. Jika tidak, malam ini seluruh warga desa akan mati dengan cara yang sama dengan Sugono. Aku bertatapan dengan Cahyo. Kami tidak pernah menyangka keadaan akan menjadi seserius ini. Orang dari Brotowongso itu akan datang, Mbok. Entahlah, tapi kepala desa sudah memanggilnya. Malam semakin larut, udara dingin mulai menyelimuti desa. Samar-samar mulai terdengar suara teriakan dari luar. Aku mencoba mengintip melalui jendela, dan terlihat beberapa warga mencoba menyelinap keluar. Sayangnya mereka dihadang sepasang makhluk berwujud pocong yang menjaga warga agar tidak keluar dari desa. Kasihan, kalian malah jadi terkurung di desa ini. Tenang, Mbok, gak usah khawatir. Gak akan ada yang bisa menyentuh tempat ini. Aku mulai merasakan kekuatan ilmu hitam yang mulai menyelimuti desa ini. Awalnya aku ingin memasang mantra pelindung, namun apabila keberadaanku dan Cahyo ketahuan, masalah mungkin akan semakin besar hingga aku memutuskan hanya bersembunyi, menyembunyikan keberadaan rumah ini saja. Saat ini suasana terasa begitu mengerikan. Padahal tidak ada suara apapun, bahkan kami tidak melihat ke arah luar. Tapi seluruh warga tahu dengan jelas ada kutukan yang siap menanti warga di sini. Nan, gak kita coba samperin mereka aja? Siapa tahu mereka kenal sama Nyai Kanjeng. Jangan dulu yo. Kita pastikan dulu keadaannya. Kita juga harus tahu siapa orang dari Trah Brotowongso itu. Kalau sudah mulai ada serangan ke warga, pasti kita akan turun tangan. Cahyo pun setuju dan kembali menunggu. Suara motor terdengar masuk ke dalam desa. Aku mengintip lewat jendela dan terlihat kepala desa sedang memboncengkan seseorang bapak parubaya yang membawa berbagai macam barang. Itu orangnya. Dia yang beradu ilmu dengan Sugono. Belum sempat memasuki desa lebih jauh, sosok pocong sudah menghadang motor Pak Kades hingga ia terjatuh. Sepertinya orang itu menyuruh Pak Kades untuk menjauh. Seketika setelah Pak Kades memasuki salah satu rumah warga yang ada di dekatnya, pria parubaya itu menghilang dari tempatnya sendiri. Saat itu juga berbagai macam makhluk halus muncul memenuhi seluruh desa. Itu Banaspati. Terlihat bola api melayang ke arah yang tidak menentu. Beberapa dari bola api itu sudah meledak di udara, seolah ada yang menangkalnya. Dari arah rumah Sugono, muncul makhluk berwujud manusia tanpa kepala dengan tubuh yang sudah membusuk. Aku pernah melihat makhluk itu. Tubuh itu seperti tubuh tumbal yang aku lihat di desa Tanggul Mayit. Salah satu bola api terhempas ke sebuah rumah warga. Tak lama kemudian, seseorang keluar dari rumah itu meminta pertolongan. Tolong suami saya. Tolong. Ucap seorang wanita yang keluar dari rumah itu. Tak menunggu lama, sosok makhluk berwujud mayat hidup tanpa kepala itu segera mengerubutinya. Wanita itu segera menyesal dan berlari. Ia melihat kemunculan sosok pria yang mengaku berasal dari keluarga Brotowongso itu dan menghampirinya. Namun bukannya menolong, pria itu malah pergi berlari ke arah rumah Sugono dan membiarkan wanita itu menjadi korban jasad tumbal yang segera mencoba mencabik-cabik tubuhnya. Danan, gak bisa. Kita harus ke sana. Mbok Yem, jangan keluar rumah ya. Aku pamit kepada Mbok Yem yang mencoba menahanku. Cahyo berlari dengan cepat menuju arah wanita itu. Aku membaca sebuah mantra untuk menghalau sosok pocong yang mencoba menahan Cahyo. Wanasura! Dengan sebuah teriakan, sontak lengan dan kaki Cahyo dipenuhi kekuatan hingga ia bisa melompat dengan cepat menuju wanita itu. Demit brengsek, udah mati saja masih ngerepotin. Ucapnya sambil mengusir makhluk yang menyerang wanita itu. Satu demi satu makhluk itu terpental. Cahyo menahan serangan-serangan brutal dari segala arah. Rupanya serangan ini memang tidak diarahkan ke arah seseorang yang berasal dari Trah Brotowongso itu. Serangan ini memang bermaksud untuk menyerang warga desa saat kekuatannya sudah terkumpul. Aku mencoba membantu wanita itu untuk berdiri,
dan mengantarkannya ke rumah Mbok Iem. Mbok, titip ya. Kalian jangan nekat, Le. Cepetan masuk. Mbok Iem gak usah khawatir. Doakan saja aku dan Cahyo supaya selamat. Balasku yang segera pergi menyusul Cahyo. Cahyo terlihat sedang kerepotan menghalau sosok genderuwo yang mencoba masuk ke rumah warga. Puluhan banaspati yang melayang di atas desa juga membuat aku kerepotan untuk menahan agar tidak menyerang warga desa. Gimana ini, Nan? Kalau nggak nyerang empunya, serangan ini nggak akan berhenti. Terus gimana, Jul? Kalau kita tinggal, warga desa dalam bahaya loh. Sial Panceno. Cahyo terlihat sangat kesal ketika tidak mampu menemukan cara untuk menghentikan makhluk-makhluk yang terus bertambah ini. Di satu sisi dari arah rumah Sugono, terdengar suara dentuman yang mengerikan. Aku menoleh ke arah sana dan melihat sosok bayangan raksasa berpakaian kerajaan yang dililit oleh sosok ular berbadan manusia yang terus mencoba menyerangnya. Mereka bukan ingon biasa, Nan. Bakal repot iki. Fokus lindungi warga dulu. Kita pikirin mereka nanti. Aku yang mulai merasa kerepotan, mulai menarik sebuah keris dari dalam sukmaku. Sebuah keris warisan leluhurku yang mampu membuat aku memisahkan wujud dan sukmaku. Cahyo, jaga tubuhku sebentar, biar aku selesaikan makhluk yang di atas. Cahyo mengerti dan mendekat ke arahku. Dengan wujud sukma aku bisa melayang ke arah banaspati yang berada di atas kami dan menyangkalnya satu persatu dengan kekuatan dari keris raga sukma. Setidaknya setelah seluruh banaspati menghilang, kami memiliki sedikit waktu untuk ke medan tempur kedua Trah pembuat kekacauan ini. Cahyo, kita ke rumah Sugono. Kita hentikan mereka secepat mungkin. Lah terus, demit-demit iki bagaimana, Nan? Mereka baru akan berhenti ketika pengirim teluhnya sudah dikalahkan. Setidaknya sekarang kita bisa punya sedikit waktu. Tidak mungkin aku menghadapi mereka sendirian. Cahyo mengerti dan segera melumpuhkan demit-demit di sekelilingnya dan membuatnya terpental. Setidaknya demit-demit itu membutuhkan waktu bila ingin mendekat ke rumah-rumah warga. Kami berlari menuju medan pertempuran antara kedua ingon peliharaan kedua Trah. Tidak butuh waktu lama hingga keberadaan kami berdua disadari oleh ketiga orang itu. Orang luar tidak usah ikut campur, ucap seorang pria yang aku duga bernama Girman, salah satu dari Trah Darmawiloyo. Dia menghadang kami bersama dengan sosok mayat hidup tanpa kepala. Biar aku saja. Makhluk ini sama seperti yang digunakan dukun di desa Tanggul Mayit. Cahyo berhenti dan membacakan doa-doa untuk menenangkan roh yang terjebak di jasad-jasad itu. Sementara aku berlari ke arah Girman dan membacakan mantra di kepalan tanganku. Tepat saat doa Cahyo selesai, jasad itu kembali terkulai di tanah dan sosok Girman terlihat dengan jelas. Tanpa menyia-nyiakan kesempatan, aku melepaskan ajian lebur saketi yang menyebabkan Girman terpental dan memuntahkan darah yang berwarna hitam dari mulutnya. Getih ireng. Mereka sudah menjual jiwanya pada setan. Hati-hati, Cahyo. Melihat saudaranya terluka, Darminto tidak terima dan mencoba menyerang kami. Namun aku berhasil menahannya dengan mudah. Mungkin karena sebagian kekuatannya berfokus pada Ingon yang bertarung dengan orang dari keluarga Brotowongso itu. Wanasura! Teriak Cahyo sekali lagi memanggil teman andalannya itu, roh bangsa kera dari hutan Wanamarta. Cahyo yang tidak sabaran masuk ke pertempuran kedua Ingon berwujud buto dan ular berbadan manusia itu dengan menyatukan ajian penguat raga dan kekuatan dari Wanasura. Hanya dengan sekali pukulan, kedua Ingon itu terpental ke sisi masing-masing pemiliknya. Kalian ini ada di sisi siapa? Ucap seorang pria dari Trah Brotowongso. Kami di sini untuk melindungi warga dari pertempuran bodoh kalian. Mereka warga yang menghabisi Sugono, saudara kami. Mereka pantas mati, ucap Darminto dengan wajah yang penuh emosi. Aku menghadang Darminto yang mendekat ke arah Cahyo. Kami juga ke sini atas petunjuk dari Nyai Kanjeng. Kalau begitu,
Seharusnya kalian membantu kami menghabisi orang itu dan warga yang sudah membunuh Sugono, bukan malah menyerang kami. Aku hanya bilang, kami kesini atas petunjuk Nyai Kanjeng, bukan berarti kami ada di pihak kalian. Nyai Kanjeng, nenek pecundang itu, sudah tidak pantas menjadi pemimpin terah kami. Bahkan, ia tidak memiliki keturunan untuk melanjutkan wasiatnya. Kalian salah. Dia memiliki keturunan. Seorang anak berhati bersih yang akan menghentikan perbuatan keji kalian, para pendahulunya. Girman dan Darminto saling bertatap muka. Sepertinya mereka tidak percaya dengan perkataanku. Tidak mungkin. Anak dan suaminya sudah mati. Kalau memang ada, berarti dia adalah anak haram yang akan menjadi aib keluarga kami dan harus segera dihabisi. Cahyo yang mendengar ucapan Girman merasa emosi. Dengar dukun goblok. Haram atau tidaknya manusia bukan ditentukan dari rahim siapa dia lahir, tapi dari perbuatan dan tingkah lakunya semasa hidup. Di mata kami, kalianlah yang jauh lebih hina darinya. Girman yang merasa kesal dengan ucapan Cahyo membaca sebuah mantra dengan tatapan keji ke arah Cahyo. Sepertinya ia memanggil sosok mayat hidup tanpa kepala yang ternyata bersemayam di tanah sekitar rumah Sugono. Duh, makhluk itu lagi toh. Jangan-jangan kalian itu teman sama dukun di desa Tanggul Mayit itu ya? Tanya Cahyo dengan tatapan yang sedikit meremehkan. Girman sedikit terhenyak mendengar ucapan Cahyo. Jadi kalian yang menghalangi kami mengumpulkan 100 tumbal di desa itu. Kalian dari Trah Rojo Bedes. Aku dan Cahyo saling menatap. Kami sebenarnya ingin tertawa, namun keadaan saat ini tidak memungkinkan untuk itu. Rupanya benar, mereka memiliki hubungan dengan dukun itu. Iya, aku Cahyo dari Trah Rojo Bedes yang akan menghentikan perbuatan bodoh Darmo Wiloyo dan Broto Wongso. Mas Darminto, aku tahu cara membalas mereka. Ucap Girman yang segera menorehkan pisau ke telapak tangan hingga darah menetes dengan deras ke tanah. Ia membacakan sebuah mantra hingga terdengar suara mengerikan dari berbagai penjuru hutan di sekitar desa ini. Getih ireng iki kanggo kowe sing iso nggawa nyawa saka desa iki. Seketika roh arwah penasaran, demit alas, dan makhluk-makhluk dari berbagai wujud yang ada di sekitar desa ini mendekat ke arah kami, tergiur dengan darah Girman yang menetes di tanah. Habisi seluruh desa dan darah ini menjadi milik kalian, ucap Girman dengan puasnya. Seketika aku dan Cahyo merasa panik dan ingin segera kembali ke desa. Namun Ingon Darminto menahan kami. Jangan diam saja toh. Bukankah kamu yang menolong desa ini membunuh Sugono dulu? Ucap Cahyo pada seseorang dari Trah Broto Wongso itu. Cuy, urusanku hanya menghabisi setiap orang dari Trah Darmo Wiloyo yang sudah menghalangi tujuan keluarga kami. Kalau kalian mau menghalangi, kalian juga harus mati. Sudah aku duga, tidak mungkin seseorang dengan ilmu hitam punya tujuan melindungi warga desa. Entah, aku merasa ia juga masih memiliki tujuan jahat yang lainnya. Dari arah tempat rumah Sugono yang berada sedikit di atas desa, kami melihat berbagai macam makhluk memasuki desa, jauh lebih banyak dari jumlah sebelumnya. Iring-iringan banaspati dan roh yang melayang, seolah memilih dengan bebas rumah mana yang akan mereka cabut nyawa pemiliknya. Hentikan Girman, urusanmu sama aku, jangan libatkan warga desa, ucap Cahyo. Namun Girman hanya membalas dengan senyuman puas. Aku dan Cahyo mulai kewalahan menghadapi siluman ular anak buah dari Ingon Darminto dan tidak mampu meninggalkan tempat ini. Gak ada cara lain, Cahyo. Aku harus ke desa dalam wujud sukma, ucapku sambil menggenggam keris raga sukma di dadaku. Jangan bodoh, ragamu bisa dihabisi dengan mudah oleh mereka. Lagi pula, kamu sendiri bisa apa melawan demit-demit sebanyak itu? Ucapan Cahyo benar, tidak mungkin aku membiarkan warga desa itu mati begitu saja.
Aku tidak memperdulikan ucapan Cahyo dan tetap berusaha memisahkan Sukma dari ragaku. Namun saat setengah ragaku terpisah, tiba-tiba terdengar sebuah suara di telingaku. Apa anak yang kau ceritakan itu benar? Itu suara wanita yang sangat halus dan indah. Suaranya seperti jernihnya air yang menenangkan. Benar. Siapa kamu? Tidak ada jawaban atas pertanyaanku. Namun sebuah sosok terlihat berjalan di tengah-tengah desa dengan anggun. Seorang wanita berpakaian Jawa dengan selendang yang anggun. Danan, jangan-jangan itu... Ucap Cahyo yang juga menyadari keberadaan makhluk itu. Iya Cahyo, mungkin itu Nyai Sendang Rangu. Balasku yang merasa yakin saat merasakan kekuatannya yang terasa hingga seluruh penjuru desa. Wanita itu hanya melihat ke sekeliling desa, menatap semua makhluk yang mendekat. Saat itu juga makhluk yang dipanggil oleh Girman gemetar dan berlahan menjauh. Tak ada satupun makhluk yang berani mendekat ke sosok yang ayu dan rupawan itu. Tidak mungkin. Itu Nyai Sendang Rangu, ucap Girman. Pria dari Trah Brotowongso itu pun terlihat gentar. Nyai Sendang Rangu. Seharusnya ia sudah tidak ada. Bukan saatnya aku melawannya. Ucapannya yang segera memanggil kembali ingonnya dan pergi meninggalkan pertempuran ini. Saat mengetahui warga desa sudah aman, aku mengambil kesempatan untuk membacakan mantra pada keris raga Sukma hingga cahaya putih menyinarinya. Dengan memanfaatkan wujud Sukma, aku menghujamkan keris ini ke tubuh Ingon berwujud ular berbadan manusia, hingga ia menggelepar dan perlahan kehilangan kekuatannya. Kalian! Teriak Darminto yang tidak terima dengan tindakanku. Girman memperhatikan sekitarnya. Tidak ada lagi makhluk yang tertarik dengan darah hitamnya. Kini mereka hanya tinggal berdua tanpa ada perlindungan dari siapapun. Nyai Sendang Rangu, lindungi kami dari dua musuh ini. Teriak Girman kepada Nyi Sendang Rangu. Benar juga. Nyi Sendang Rangu adalah Ingon keluarga Darmowiloyo. Apakah mungkin ia mau menuruti perintah dari Girman? Saat tidak ada lagi demit yang mengelilingi desa, tiba-tiba terlihat seorang anak menerobos berlari keluar rumahnya. Ibu, itu ibu. Aku pernah lihat perempuan itu di dekat Sendang. Jangan keluar, nak. Bahaya. Ucap ibu dari anak itu yang segera menyusulnya untuk membawanya kembali ke dalam rumah. Nyi Sendang Rangu hanya tersenyum ke arah anak itu dengan mengangkat satu jarinya ke mulut, seolah memberi isyarat kepada anak itu untuk diam. Terlihat beberapa warga yang penasaran, termasuk Mbok Iem, juga keluar dari rumahnya untuk melihat sosok Nyi Sendang Rangu. Setelah memastikan warga desa aman, Nyi Sendang Rangu menghilang dari tengah-tengah desa dan seketika muncul di hadapan kami. Mungkin jika bidadari benar ada, bisa jadi Nyi Sendang Rangu adalah salah satunya. Nyai, kami dari Trah Darmowiloyo. Leluhur kami adalah tuanmu. Habisi kedua orang itu. Seketika, Nyi Sendang Rangu berpindah tepat di hadapan Darminto. Di hadapannya Nyi Sendang Rangu tidak secantik tadi. Wajahnya berubah menjadi hitam mengerikan dengan mata yang memutih. Jangan salah paham. Hubunganku dengan leluhur kalian bukan Tuan dan Ingon. Aku melindungi mereka karena keinginanku sendiri, kata Nyi Sendang Rangu dengan suara yang mengerikan. Saat itu juga tubuh Darminto terlihat ketakutan. Girman hanya mampu menatap kejadian itu dari jauh tanpa bergerak sedikit pun. Tak berapa lama setelahnya, sesuatu tertarik dari tubuh Darminto dan Girman yang membuatnya terkulai tidak berdaya di tanah. Nyi, apa yang Nyai lakukan? Aku bertanya pada Nyai Sendang Rangu. Sosok Nyai Sendang Rangu kembali seperti semula dan mengarah ke arah kami. Aku menahan Sukma mereka agar mereka tidak mencoba mencelakai warga desa lagi. Aku menoleh ke arah Cahyo. Sedari tadi aku tidak mendengar suaranya sama sekali. Di sebelahku,
Cahyo terlihat terpaku dengan mulut yang menganga dan mata yang terheran-heran. Ayu Yonan, Sekar kalah ayune. Dengan segera aku menarik sarung dari tangannya dan melemparkan ke wajahnya. Jul, yang sopan goblok. Itu umurnya ratusan kali umurmu. Maaf Nyi Sendang Rangu. Saya Danan, teman saya ini Cahyo. Maksud kami kesini memang mencari Nyi Sendang Rangu atas petunjuk Raden Anjar. Nyi Sendang Rangu menghampiri kami dengan wajah yang sangat ramah. Saya sudah membaca maksud kalian. Saya mau memastikan sekali lagi. Apa kalian benar-benar memilih untuk memihak Trahdarma Wiloyo seperti kedua orang ini? Kali ini Cahyo yang maju menghampiri Nyi Sendang Rangu. Jujur Nyi, kami tidak ingin berpihak pada siapapun. Tapi ada seorang anak. Tidak satu. Sekarang ada dua anak. Yang bernama Mustika, anak dari Nyai Kanjeng, dan Ajeng, anak dari Raden Anjar, yang menginginkan orang tuanya bisa hidup menemani mereka. Walaupun orang tua mereka sudah membunuh banyak orang tanpa belas kasihan. Mereka akan mendapat balasannya, Nyi. Namun balas dendam dari musuh-musuhnya juga mengorbankan banyak nyawa tidak berdosa. Kami terpaksa berada di pihak Nyai Kanjeng untuk mencari petunjuk cara menghentikan perseteruan ini. Aku menjelaskan kepada Nyi Sendang Rangu. Nyi Sendang Rangu terlihat berpikir. Sepertinya ia juga merasakan kekalutan di dalam dirinya. Lagi pula, sudah ratusan tahun semenjak ia hidup berdampingan dengan keluarga atau manusia lainnya. Aku mengerti. Sekarang, lebih baik kalian kembali ke tempat anak itu. Saat keberadaan anak pemimpin telah diketahui, akan sangat banyak musuh yang mengincarnya. Lalu, Nyi Sendang Rangu bagaimana? Apa bisa membantu kami? Saya akan tetap di sini. Perlindungan yang sejati berasal dari Yang Maha Pencipta. Memang, tidak ada yang salah dari ucapan Nyi Sendang Rangu. Itu tidak ada yang lebih mampu melindungi Tika dan kami semua selain perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Benar, Nyi. Berarti Nyi Sendang Rangu tidak bisa membantu kami. Saya akan menilai sendiri nanti. Namun, seandainya anak itu dalam bahaya, saya mengizinkan kalian untuk memanggil saya. Tapi Nyi, bagaimana cara kami memanggil seorang Nyi Sendang Rangu? Kamu sudah tahu caranya. Bacakan mantra yang diwariskan leluhurmu dengan perantara keris raga sukma di genggamanmu. Aku tertegun dan Nyi Sendang Rangu segera menghilang meninggalkan kami. Tidak mungkin ia kupanggil dengan menggunakan mantra itu. Itu adalah mantra untuk memanggil leluhurku. Kecuali Nyi Sendang Rangu adalah. Cerita ini bersambung sampai di sini, dan saya akan melanjutkan ceritanya lagi di episode berikutnya. Buat teman-teman yang belum mendengarkan cerita sebelumnya, alangkah baiknya mendengarkan terlebih dahulu agar mengerti alur ceritanya. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mendengarkan ini sampai habis. Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu, panjang umur, bahagia selalu, dan sukses selalu. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, silahkan klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita terbaru dari kami. Dan terima kasih, saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jagat Segoro Demit.